Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hari Cahyono dalam konten Hari Pro Exotic Channel. Oke, kali ini saya akan membahas seputar makanan yang pas untuk baby retik dan yang cocok untuk baby retik ya. Dari baby retik itu seukuran 60 cm itu kan habis tetas sampai seusia setengah tahun atau lebih. Karena setelah retik itu ukuran 2 meter biasanya pola makan itu berubah. Tapi kali ini saya akan membahas tentang baby retik sampai baby retik up ya. Seperti yang saya pegang pada kali ini perkenalkan, namanya Siska. Dia adalah retik mode Tiger Lavender. Ini adalah retik mode Tiger Lavender albino. Di sini ada 2 gen. Saya pelihara dari seukuran jempol, jari jempol segini ya, segini ya. Perbandingannya sudah jauh, jempol sampai usia segini. Ini saya pelihara kurang lebih 8 bulan lamanya. 8 bulan lamanya. Dan alhamdulillah seperti yang ada di video ini kali ini, coba lihat. Dari ototnya itu sehat ya. Sehat karena emang saya itu menjaga pola makannya. Pola makan saya jaga sehingga dia itu kalau bisa dikatakan cukup aktif. Dia aktif atau tidaknya ular itu biasanya dari pola makan dan pola perawatan. Tapi kali ini saya cukup membahas tentang pola makannya saja. Kembali lagi ya dalam pola makan. Saya itu selama pelihara retik, menurut pengalaman saya selama khusus ini ya, selama 8 bulan saya mengurus retik ini, saya itu hanya memberikan makanan hidup dan mati pun masuk. Yang pertama saya beri makanan hidup, karena kan pada dasarnya kan kalau baby retik kita kembalikan kepada fitrahnya ya. Karena pada retik itu kan sebenarnya kan retik ini adalah hewan karnivora. Namanya hewan karnivora, pada dasarnya dia makan hewan hidup. Retik itu lebih sehat memakan hewan hidup daripada hewan mati. Itu salah satu kata kuncinya seperti itu. Salah satu jawabannya seperti itu. Lebih sehat makan hewan hidup daripada hewan mati. Dan yang kedua, selama saya pelihara, saya kalau baby untuk saat ini saya itu memberi makan hanya tiga jenis makanan yang saya beri. Yang pertama itu adalah tikus mencit. Tikus mencit itu yang kedua adalah anak ayam. Yang ketiga adalah kepala ayam, ya. Dan ketiga-tiganya ini bisa dimix. Namun sebelum jauh ke sana, saya akan membahas yang makanan yang mencit dulu. Mencit ini untuk baby retik seukuran kurang dari 1 meter. Itu biasanya saya beri makan 1-2 ekor. Dan saya memberi makan itu biasanya 1 minggu 1 kali. Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu rutinitas sudah
1 minggu 1 kali, atau saya lebihkan 10 hari 1 kali makan dalam 1, 2, atau 3 ekor mencit. Kalau ukurannya kurang dari 1 meter, itu masih baby ya, masih usia retik antara 1 sampai 3 bulan, usianya seperti itu biasanya. Tapi kalau retiknya itu masih baru netas, masih seusia 1 bulan, itu saya kasih 1 ekor mencit dalam jangka waktu 10 hari 1 kali, seperti itu. Karena kalau waktu kecil, karena kan retik kalau ini kan sudah besar ya, tapi kalau retik masih kecil biasanya ukurannya segini. Nah, seukuran jempol lah, seukuran ini sudah seukuran sini. Ini biasanya saya nggak full makan, emang dilarang. Kalau masih baby ukuran 1 bulan itu nggak boleh full makan. Itu cukup 1 ekor mencit atau 2 ekor mencit dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu nggak boleh full kalau 1 ukuran mencit baby itu nggak boleh, karena kan sistem pencernaannya masih belum lancar. Ketika retik sudah berusia 2 atau 3 bulan, nah baru kali itu kita tambahkan porsinya. Biasanya saya campur itu makanan antara unggas dan mamalia, biar menghasilkan sebuah protein dan lemak yang seimbang. Itu menurut saya ya. Kalau menurut saya, kalau kembali lagi tadi kan saya menyebutkan bahwa itu baby retik itu saya beri makan 1 minggu atau 10 hari 1 kali. Itu kalau sistemnya saya. Tapi kalau sebenarnya sistem normalnya itu kan memberi makan retik setelah retik itu keluar pup. Biasanya seperti itu ya, lebih amannya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih, saya rutinitaskan 1 minggu atau maksimal 10 hari 1 kali. Karena menurut saya itu sudah pencernaannya di dalam usus itu sudah seimbang, karena sudah mau keluar itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini seusia 8 bulan itu sehat. Dan yang kedua, tadi saya bilang sampai mana juga? Unggas ya. Setelah retik itu usianya sudah 3 bulan, 4 bulan, itu kan sudah usianya ukurannya sudah bertambah, sudah hampir 1 meter ya. Saya tambahkan unggas, yaitu anak ayam, atau bisa dicampur dengan anak puyuh. Jadi ketika kita kasih makan tikus 2 ekor, lalu kita tambahkan anak ayam 1 ekor. Jadi di sana itu antara protein, kalsium, dan lemak itu dapat seimbang, sehingga retik itu walaupun cuma makan 3 ekor hewan, jadi dia itu seakan-akan cepat besar. Contohnya ini saya buktikan sudah usia 8 bulan seperti usia 1,5 tahun. 1,5 tahun, padahal itu pupnya, maksudnya pola makannya saya nggak full amat, tapi dia cepat besar. Kenapa kok cepat besar? Karena saya itu tadi saya memberi makan mix mamalia dan unggas, jadi gizinya itu berkali-kali lipat. Itu menurut saya sih ya, karena pengalaman. Tapi kalau medisnya saya kurang paham. Dan yang ketiga itu kita coba beri makan kepala ayam. Nah, kebanyakan ini kan ya, kalau saya melihat konten-konten atau pertanyaan di Facebook maupun Instagram, di Twitter, itu banyak yang mengatakan bahwa banyak teman-teman yang susah retiknya itu memakan kepala ayam. Kalau menurut saya sih nggak susah, karena dari step by stepnya itu mungkin waktu itu baby retiknya kan diberi makan tikus, habis itu diberi makan kepala ayam.
maka secara otomatis kemungkinan ratingnya agak mau, karena kan dari mamalia ke unggas maupun ke kepala ayam yang mati itu kan seakan-akan mungkin kaget atau ratingnya. Tapi kalau misalkan di stepkan dari tikus, habis itu anak ayam setelah mencapai lebih dari 5 bulan baru diberikan kepala ayam, insya Allah saya yakin dia akan mau ratingnya. Contoh saya sendiri itu, waktu saya kan step, nggak langsung baby itu diberikan kepala ayam, karena kan kepala ayam itu kan mengandung postur tulang yang sangat tinggi kan, tulangnya itu agak keras. Jadi janganlah kalau baby seukuran kurang dari 1 meter jangan diberikan kepala ayam dulu, tapi ajari dia makan hewan hidup seperti tikus, habis itu di stepkan ke unggas. Setelah usianya retik itu 1 meter baru kita kasih kepala ayam. Karena kan kalau sudah 1 meter up ke atas itu pencernaannya sudah agak kuat ya, baru kita kasih kepala ayam sehingga bisa menambah lemak. Karena kan kepala ayam itu jangan deh, karena kepala ayam itu mengandung banyak lemak di sana dan kalsium, tulang ya, kalsium. Nah, kembali lagi, setelah retik itu usianya 5 bulan, ukurannya sudah 1 meter lebih sudah, kalau nggak salah itu 1,20 meter, 1,2 meter, itu baru kita sudah mix. Jadi kita memasukkan kepala ayam dulu, 1 kepala ayam atau 2 kepala ayam, lalu kita masukkan lagi unggas, anak ayam yang hidup itu kan ya, anak ayam yang hidup atau anak puyuh lah, 2 ekor. Jadi berapa sudah? Kepala ayam 2 kepala ayam dan anak ayam 2, lalu ditambah mencit 1 atau 2 ekor cukup. Nah itu sudah proteinnya sudah tercukupi, sudah protein dan lemaknya sudah tercukupi. Maka secara konsep kalau dalam manusia itu 4 sehat 5 sempurna sudah giginya, maka secara otomatis ototnya kayak gini. Nah, ini menurut pengalaman saya. Ya. Menurut pengalaman saya seperti itu untuk ototnya. Dia agak gemuk tapi seimbang. Kan seimbang. Seperti itu. Jadi pengalaman saya, tunggu di awas jatuh. Apa? Di sini pasang. Jadi pengalamannya saya seperti itu sampai seusia seperti ini. Nah, kalau sudah seusia seperti ini kan sudah 1,9 atau 1,8 ya kalau nggak salah. Iya kan? Ini sudah menghabiskan kepala ayam setengah kilo dan ditambah anak ayam itik ya, itu 2 ekor, lalu mencit 2 ekor. Jadi yang pertama itu adalah unggas gak apa-apa, anak ayam pertama 2 ekor, lalu ditambah kepala ayam kira-kira setengah kilo, itu kalau nggak salah ada 5 kepala ayam. 5 kepala ayam masuk. Setelah masuk 5 kepala ayam, lalu kita tambahkan 2 atau 3 ekor mencit. Sudah cukup itu. Antara unggas dan mamalia sudah masuk, sudah tercerna bagus. Secara otomatis kulitnya akan sehat. Tidak mau bergerak, maksudnya dari tadi aktif gak mau diam, bukan gak mau bergerak, dari tadi aktif dan ototnya bagus. Insya Allah saya katakan, apa yang saya katakan itu ada dari pengalaman saya dan menghasilkan ular yang sangat sehat. Seperti itu. Kalau misalkan ingin mengetahui video cara memberi makan, mungkin nanti saya akan membuat konten lagi di YouTube bagaimana cara memberi makan, antara yang pertama unggas, lalu kepala ayam, setelah itu ditambah mencit. Seperti itu. Kenapa alasan saya memberi makan mix seperti itu? Kembali lagi ya, karena saya tuh memiliki ular albino yang harganya yang nggak murah sih ya. Jadi saya tuh mewanti-wanti
dan menjaga kesehatannya. Dan juga kita itu memiliki tanggung jawab moral ya kepada hewan. Kalau kita pelihara itu setidaknya kita jaga makannya, kesehatannya. Untuk mencari inisiatif itu, saya itu memberi makan yang terbaik lah untuk dia. Memberi makan yang terbaik untuk dia. Seperti ini. Karena inisiatif itu datang, maka saya timbul ide waktu dia seusia jari, maka saya berikan mix antara unggas dan mamalia. Saya campur seperti itu. Apakah bahaya? Kalau menurut saya sih enggak ya. Selama ini saya contoh ular saya sendiri sehat. Kalau menurut saya enggak ya. Karena antara unggas dan mamalia itu berdampaknya nanti kalau ular itu sudah besar. Banyak itu kejadian, saya melihat komentar, ada ini salah satu teman saya, ularnya itu meninggal ya, karena ukurannya sudah besar. Alasannya kenapa? Waktu itu dia itu diberikan makanan sudah terbiasa diberikan makanan mamalia. Entah kenapa waktu itu mungkin karena ekonomi, lalu dia tuh diberi makanan tiren, ayam tiren kan. Habis itu dia ularnya itu mengeluarkan pup hijau dan tidak lama kemudian meninggal, gitu, mati retiknya. Nah, saya sendiri melihat dari pengalaman tersebut, timbul inisiatif bagaimana caranya sampai besar ular ini bisa memakan mamalia maupun unggas, dan ususnya itu terbiasa antara unggas dan mamalia. Maka saya timbul inisiatif seperti ini. Mungkin hanya itu pengalaman saya dalam dunia retik, baby retik, khusus yang albino. Karena albino ini perlu perawatan yang gak sama ya seperti normal, karena ususnya itu pencernaannya itu lain, karena dia itu adalah kelainan genetik. Maka dari itu kita sebagai owner harus siap, harus siap penanganan, pola makan, pola perawatan juga. Oh iya, ada pertanyaan juga, Mas, ini perawatannya gimana untuk pemula bagi baby retik ini ya? Mungkin nanti video selanjutnya akan saya tampilkan sebuah bagaimana cara perawatan. Saya dalam 1 minggu untuk mengelola atau merawat retik itu akan saya buatkan video pengalaman pribadi untuk menciptakan ular retik itu sehat, selalu aktif seperti ini, jinak juga, gak gigit. Itu bagaimana caranya, nanti saya akan memberikan videonya lagi kembali. Saya akan ketularkan ilmu saya, karena waktu itu saya juga pemula, saya juga belum tahu belajar. Karena saya sudah memahaminya, karakternya, maka saya timbul keharusan, kewajiban untuk membagi ilmu. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada kekurangan, kesalahan kata, atau yang tidak bisa mengenakan atau perbedaan, saya mohon maaf sebelumnya. Dan apabila ada kekeliruan bagi para senior, mohon kritikannya atau apalah, seperti nasihat, kritikan yang baik-baik untuk saya, agar supaya saya juga sama-sama belajar untuk kedepannya. Karena saya juga ini hanya membagi pengalaman kepada teman-teman. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman reptil yang lain, bagi para yang memelihara khususnya ular albino juga ya, ular retik ya, seputar ular retik albino. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Untuk sekurang lebihnya ya saya ucapkan terima kasih.
Jangan lupa juga ya, tolong itu apa namanya ini, subscribe di sini, subscribe, dan like-nya tuh di mana? Like-nya di sini mungkin ya. Oke, ya. Terima kasih. Salam hormat komandan. Iya. Oke, bye bye. Saya matikan ya, 1, 2, 3.